Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Nikmat Hidayat. Pernah gak sih kalian bingung dengan istilah imsak saat bulan Ramadan? Ada yang bilang imsak itu berhenti makan, ada juga yang santai saja tetap makan sampai azan subuh. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang apa itu imsak, asal usulnya, dan tentunya diselingi dengan cerita. Sudah siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, apa itu imsak? Ya, jadi apa sih sebenarnya imsak itu? Secara bahasa, imsak berarti menahan. Dalam konteks puasa, imsak sering diartikan sebagai waktu untuk mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Biasanya waktu imsak ditetapkan sekitar 10-15 menit sebelum azan subuh. Namun perlu diketahui bahwa waktu puasa sebenarnya dimulai saat terbit fajar atau azan subuh, bukan saat imsak. Imsak lebih sebagai pengingat atau batas kehati-hatian agar kita bersiap-siap memasuki waktu puasa. Ibaratnya kayak lampu merah nih, imsak ini lampu kuning nih, gitu ya. Sudah siap untuk lampu hijau, kita mulai berpuasa. Asal usul dan tujuan imsak. Menariknya, tradisi imsak ini lebih dikenal di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Imsak ditetapkan sebagai waktu kehati-hatian agar umat Islam dapat mempersiapkan diri sebelum waktu subuh tiba. Tujuannya adalah agar kita tidak kebablasan saat sahur dan masih sempat menyelesaikan makan sebelum azan subuh berkumandang. Jadi imsak bukan waktu dimulai puasa, melainkan peringatan bahwa waktu subuh sudah dekat. Ada cerita tentang Bang Agus, ya, seorang anak kos yang terkenal hobi makan. Suatu malam di bulan Ramadan, Bang Agus begadang nonton bola sampai larut. Karena takut kesiangan sahur, dia memutuskan untuk tidak tidur. Jam 3 pagi perut mulai keroncongan. Dia pun masak mie instan 2 bungkus, tambah telur, sosis, dan kornet. Sambil menunggu mie matang, dia ngemil kerupuk dan minum es teh manis. Setelah mie siap, tanpa basa-basi dia habiskan semuanya. Selesai makan, dia lihat jam, ternyata masih jam 3:30 pagi. Wah, masih lama nih, pikirnya. Karena masih lapar, dia pesan nasi goreng lewat aplikasi online. Sambil nunggu, dia ketiduran di sofa. Jam 4:15 pagi, abang nasi goreng datang. Bang Agus terbangun, langsung semangat makan lagi. Saat suapan terakhir terdengar suara azan subuh. Dengan panik dia minum segelas air besar dan berkata, "Alhamdulillah masih sempat." Ya, teman sekamarnya yang melihat kejadian itu hanya geleng-geleng kepala sambil berkata, "Gus, itu bukan sahur, itu mukbang namanya." Nah, ini cerita Bang Agus tadi mengajarkan kita pentingnya mengetahui waktu imsak dan subuh. Imsak berfungsi sebagai pengingat waktu subuh sudah dekat, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk berhenti makan dan minum. Namun, jika masih ada makanan di mulut saat azan subuh, sebaiknya segera ditelan dan berhenti makan. Jadi jangan sampai kita terlalu santai atau terlalu panik saat sahur. Manfaatkan waktu imsak sebagai alarm untuk bersiap-siap, bukan sebagai batas akhir yang kaku. Agar sahur kalian efektif dan menyenangkan, ada beberapa tips nih. Yang pertama, atur alarm dengan bijak. Pasang alarm 30 menit sebelum imsak agar punya waktu cukup untuk menyiapkan dan menikmati sahur. Siapkan menu praktis. Pilih makanan yang mudah disiapkan tapi tetap bergizi, seperti oatmeal, roti gandum, buah-buahan, dan lain sebagainya. Hindari begadang. Tidur lebih awal agar saat bangun sahur tubuh terasa segar dan tidak mengantuk. Minum air yang cukup. Pastikan air putih yang cukup saat sahur untuk menghindari dehidrasi saat puasa. Jangan terburu-buru. Nikmati sahur dengan tenang agar tidak mual dan kekenyangan berlebih. Nah, sekarang kalian pahamkan tentang imsak dan bagaimana cara sahur yang baik, ya. Jangan lupa
Kalau kalian suka dengan video ini, berikan like, komen, dan share. Kemudian bagikan kepada teman-teman juga ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa senyum, jangan lupa sholat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.